Salam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Gereja HKBP Resort Batam Center. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara perjalanan gereja kita hingga akhir tahun ini. Dan juga kita boleh bersyukur karena rapat huria telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember. Dan melalui rapat itu telah diputuskan program-program yang akan kita laksanakan. Dan berikut juga kami tawarkan program-program strategis yang akan kita laksanakan pada tahun 2022 dengan tema pelayanan kita yaitu tahun kesehatan atau Hasadaun Niroha. Maka kami merumuskan visi untuk gereja kita HKBP Batam Center, yaitu menuju HKBP Resort Batam Center yang ramah, nyaman, dan peduli. Demikian program akan kami paparkan satu persatu. Yang pertama, pemekaran week dan penambahan calon cintua. Hingga hari ini gereja kita memiliki database 846 kepala keluarga dalam 7 week. Maka tentu pelayanan itu tidak akan maksimal. Untuk itu tahun 2022 kita akan memekarkan week dari 7 menjadi 20 bahkan 23 week. Dan seturut dengan itu kita juga akan menambahkan para pelayan, dan dihitung dari rasio sekarang maka kita masih kekurangan paling tidak 10 orang calon cintua yang akan kita rekrut untuk tahun 2022. Yang kedua, mencipta rasa nyaman dan peduli. Hal ini akan kita awali dengan sambutan hangat dari setiap para pelayan, para cintua, dan nanti Naposo Gunung bahkan ini akan kita libatkan. Setiap orang yang datang ke gereja akan disambut dengan hangat. Demikian juga kita akan terus menata taman kita, membersihkan restroom atau toilet supaya itu menjadi kenyamanan bagi setiap jemaat. Di samping itu, gereja kita juga akan menata pemusik dan song leader tidak lagi di depan, supaya fokus kita benar-benar di altar, sehingga mereka akan kita pindahkan ke tempat khusus. Demikian juga kita akan membuat taman bermain untuk anak-anak supaya ada rasa nyaman bagi anak-anak ketika mereka datang beribadah. Dan juga jalur roda, kereta roda untuk lansia dan juga untuk disabilitas. Yang ketiga, membuat SOP atau standar operasional prosedur. Demi pelayanan kita yang maksimal dan lincah, maka kita menyusun SOP yang mengacu kepada SOP kantor pusat dan distrik, sehingga pelayanan kita tidak lama, tidak bertele-tele, tapi setiap pelayanan boleh kita respon dengan baik. Dan juga akan kita laksanakan evaluasi per semester supaya memaksimalkan setiap pelayanan kita. Yang keempat, pilihan bulanan. Sampai hari ini gereja kita masih menggunakan sistem pilihan tahunan, sehingga pilihan dari keluarga A, B, dan C sama saja 400.000 per tahun. Maka kami menawarkan supaya kita membuat pilihan bulanan yang berkeadilan. Kami menawarkan angka minimal 35.000 per bulan, dikali 12 berarti sekitar 420.000. Tapi ketika ada keluarga yang sanggup memberi 50, 100 bahkan lebih per bulan, dengan senang hati gereja kita akan menerimanya. Kenapa kita laksanakan itu? Adalah untuk berkeadilan. Yang kedua, karena status gereja kita yang berubah dari pagaran sudah menjadi resort, tentu biaya operasional dari gereja kita pun semakin bertambah. Yang kelima, yaitu digitalisasi pelayanan. Kita tahu bahwa zaman ini disebut dengan revolusi industri 4.0 atau era digital. Maka gereja harus menerima itu sebagai bagian dari berkat, sehingga pelayanan gereja kita juga akan mengacu secara digital, mengurangi penggunaan kertas, dan kita akan memperlengkapi di gereja kita untuk buat screen, sehingga proyektor yang ada di kiri dan kanan itu bisa lebih maksimal, sehingga setiap ibadah kita akan kita layankan melalui itu. Dan juga nanti tentu dengan screen itu dan proyektor itu, maka khotbah-khotbah yang aplikatif juga akan menjadi bagian dari pelayanan di ibadah gereja kita. Yang keenam, yaitu kita sudah melaksanakan MOU dengan Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota. Sama halnya Yesus yang memberitakan Injil, ternyata pemberitaannya bukan hanya pemberitaan Injil semata, tetapi di saat itu juga Yesus melakukan penyembuhan. Maka bagian dari itulah pelayanan gereja HKBP Resort Batam Center akan kita ikut sertakan dalam pelayanan Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota, supaya akses kita lebih
spesifik untuk pelayanan di sana, dan juga termasuk para pegawai, perawat dan dokter yang beragama Kristen akan kita layani juga di Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota. Yang ketujuh, HKBP Resort Batam Center bermarturi atau bermisi. Hal ini akan kita lakukan dalam dua hal. Yang pertama, misi ke dalam, yaitu kita akan mendata para jemaat kita yang sudah tidak aktif lagi datang beribadah. Lalu kita tidak tahu apa yang membuat mereka tidak beribadah. Dengan pendataan itu, pendekatan itu juga kita akan arahkan mereka supaya mereka aktif kembali ke gereja kita. Yang kedua, yaitu kita akan bermisi keluar. Kita akan berusaha membangun pos pelayanan, apakah di dalam kota Batam atau di pulau-pulau di luar kota Batam ini. Sekaligus juga gereja kita akan berusaha membantu gereja-gereja di luar dari gereja kita, sehingga kehadiran kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi gereja HKBP Batam Center bisa memikirkan di luar dari dirinya. Yang kedelapan, HKBP Batam Center berdiakoni. Sama seperti yang sudah kita laksanakan, Gati Lumanetek sebagai rasa solidaritas kita akan terus kita lanjutkan, dan juga melalui bakti Natal dan bakti Paskah. Tapi ada hal yang baru, yaitu yang disebut dengan lumbung diakoni. Kita akan membuat kotak untuk semacam lumbung, dan setiap jemaat yang mau untuk memberi sumbangannya nanti itu akan diolah oleh Dewan Diakoni untuk membantu para jemaat kita yang membutuhkan, termasuk misalnya sembako atau dana yang mereka sangat butuhkan. Itulah 8 program pembangunan secara rohani di gereja kita melalui pelayanan-pelayanan nanti. Namun ada juga akan kita lanjutkan pembangunan secara fisik, yaitu menyangkut kepada gerakan pengadaan AC. Karena kebutuhan kita di siang hari kita begitu panas di dalam gedung gereja, untuk itu kita akan membuat gerakan pengadaan AC. Selain itu juga kita akan melihat kebutuhan kita tentang restroom atau toilet. Maka kita akan mencoba nanti untuk tahun 2022 pembangunan toilet yang lebih bagus, yang lebih representatif dengan kehadiran gereja kita di tengah pusat kota. Kemudian juga di dalam indoor, yaitu railing balkon, dan juga untuk pemasangan existing semenisasi dan juga paving block supaya gereja kita semakin indah. Sepatu Bapak Ibu juga tidak kotor lagi kalau macam hujan datang, atau juga dengan keberadaan itu kita akan memperindah gereja kita ini dengan kehadiran paving block dan existing semenisasi itu. Dan juga gereja kita bekerja sama dengan distrik akan membangun kantor distrik lama yang diperuntukkan untuk sebagian untuk distrik, dan sebagian lagi untuk pembangunan klinik dan juga rumah koster di lantai bawah. Di lantai atas nanti akan kita buat satu rumah untuk full timer di gereja kita. Itulah kira-kira yang boleh kita tawarkan untuk proses pembangunan yang akan kita lanjutkan. Demikianlah program yang boleh kami tawarkan, sebagaimana sudah diputuskan juga melalui rapat kuliah kita dengan tema kesehatan atau hasadani roha. Kami percaya dengan keterlibatan semua jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan kita bersama-sama, maka setiap pelayanan ini akan berjalan dengan baik. Dan kami juga mengharapkan partisipasi seluruh kita, termasuk donatur, supaya apa yang sudah kita rancangkan itu boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui gereja kita, dan Bapak Ibu juga dalam setiap pekerjaan dan usaha senantiasa diberkati Tuhan. Horas.